kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kerinci, baik yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, baik itu anak sesama anak yang dengan istilah dibully. Di Kabupaten Kerinci, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, orang dewasa terhadap anak itu terjadi di Kerinci, Pak. Pernah juga terjadi, Pak ya? Itu kekerasan yang dilakukan secara seksual. Iya. Ya, rata-rata kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di Kabupaten Kerinci khususnya itu rata-rata si subjeknya atau orangnya, anaknya itu rata-rata ekonominya tidak mampu, Pak. Iya. Itu yang saya temui di lapangan itu. Iya. Kami telah mendampingi kasus itu bersama ada tim psikologi. Iya. Ada korbannya anak SMP salah satu desa di Kabupaten Kerinci. Iya. Insya Allah kami dampingi dan kami temui guru sekolahnya dan insya Allah mereka bisa sekolah kembali dan bisa menamatkan SMP-nya itu sendiri. Karena sekolah tidak bisa semena-mena terhadap, walaupun dia anak sebagai korban, dia tidak bisa mengeluarkan dari sekolahnya itu. Maka kami menyarankan kepada kepala sekolah tersebut supaya anak ini tetap sekolah, walaupun dia trauma secara psikologi, anak itu soal-soal ujiannya diantar kepada rumah anak itu sendiri, supaya dia bisa mengikuti ujian kenaikan kelas atau ujian akhir tahun pada sekolahnya itu. Alhamdulillah anak itu kami dampingi dan bisa menamatkan sekolahnya itu seperti itu. Sering juga Pak kita temui ini kadang-kadang anak yang menjadi korban, anak dikeluarkan dari sekolah. Memang tidak diperbolehkan gitu Pak ya? Tidak boleh Pak. Iya. Kalau ada anak yang dikeluarkan dari sekolah, sekolah mengeluarkan anak itu korban kekerasan seksual, korban apapun namanya, dilakukan oleh anak, apakah dilakukan oleh orang dewasa, tidak boleh Pak. Tidak boleh. Bapak bisa laporkan kepada PPA Kabupaten Kerinci. Kalau sekolahnya terjadi di Kerinci, Bapak bisa laporkan kepada PPA Kabupaten Kerinci. Nanti kami dampingi dan bisa kami temui kepala sekolahnya itu Pak. Iya. Dan secara aturan tidak boleh dikeluarkan anak itu dari sekolah. Iya. Januari sampai pada bulan Juni, akhir Juni ada 6 kasusnya Pak. Dan itu kami dampingi terus dan pakai tim psikologinya Pak. Iya. Karena anak secara psikologi itu yang harus kita hadirkan tim psikologi terhadap anak itu. Karena mengingat tumbuh kembangnya anak itu yang rusak mentalnya, yang dia tidak berani ke sekolah dan ketemu orang lain, maka tidak bisa kita secara orang umum untuk mendampingi si korban itu sendiri. Maka kita ada ahli psikologinya untuk Kabupaten Kerinci. Momen hari ini adalah momen Hari Anak Nasional 40 ya di tahun 2024 dengan tema adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Jadi kunci Indonesia Maju itu adalah anak terlindungi. Apa yang dilindungi? Yang dilindungi itu adalah perlindungan terhadap permasalahan anak, kemudian perlindungan terhadap hak anak sendiri. Jadi di Kota Sungai Penuh bagaimana bentuk gambarannya? Kalau kita berkaca dari tahun sebelumnya, itu 2023 ada terdapat 11 kasus terhadap anak-anak kita di Kota Sungai Penuh. Dan tadi pagi saya update data terbaru untuk Kota Sungai Penuh di 2024 sampai dengan tanggal hari ini itu sudah ada 14 kasus. Artinya kalau kita lihat ada peningkatan di sini dari tahun 2023 ke 2024. Nah, peningkatan di sini Mas Asep ya. Ini karena apa? Ya, kalau kami berpikir bahwa ini ada faktor dari gencarnya tim kami di dinas dalam mengajak masyarakat untuk melaporkan terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anak. Karena sekarang kami sudah menyediakan layanan khusus terhadap perlindungan terhadap anak-anak kita, yaitu ada layanan UPTD namanya. Jadi UPTD itu khusus untuk melayani kasus-kasus terhadap anak-anak kita, entah itu kasus kekerasan fisik, seksual, ataupun kasus kekerasan secara psikologis. Nah, di UPTD ini kami melayani secara gratis untuk masyarakat Kota Sungai Penuh. Ada pelayanan pendampingan psikolognya, ada pendampingan hukumnya dari pengacara atau advokat, ada juga mediator. Jadi permasalahan-permasalahan terjadi anak-anak kita bisa dimediasi oleh mediator yang sudah tersertifikasi oleh Kemenkumham. Kami punya Pak, jadi sekarang sudah ada 4 mediator yang sudah tersertifikasi di dinas kita. Kemudian advokat dan psikolog juga. Nah, seperti itu. Menyangkut dengan kasus dibully anak sesama anak, pelakunya orang dewasa terhadap anak, apakah itu kekerasan fisik, apakah itu kekerasan seksual, itu yang perlu kita sadari semua
korbannya itu yang saya temui di lapangan khususnya Kabupaten Kerinci, Pak. Iya. Rata-rata ekonomi tidak mampu. Iya. Itu yang saya secara miris sekali. Iya. Saya sebagai orang Islam sangat miris sekali, Pak. Alhamdulillah Dinas PPA kita punya layanan satu lagi Pak Mas Asep ya. Selain UPTD kita ada layanan Puspaga. Iya. Jadi Puspaga itu singkatan dari Pusat Pembelajaran Keluarga. Iya. Kita memberikan pendidikan terhadap keluarga. Nah Puspaga kami bergerak terus ya ke desa, ke sekolah-sekolah untuk memberi edukasi terhadap para orang tua agar memiliki pola asuh yang baik terhadap anak-anak mereka. Kenapa? Karena peran orang tua itu sangat luar biasa sekali dalam pengasuhan. Yang utama sekali dalam pengasuhan adalah orang tua. Baru nanti keluarga dan baru nanti level terakhir adalah masyarakat. Juga punya FAD, lupa tadi. Untuk FAD Forum Anak Daerah Bukit Kayangan. Jadi FAD itu ada pelopor dan pelapor. Nanti kami bisa anak-anak yang jadi korban bisa melapor dan bisa melapor ke FAD. Kalau mereka nanti bisa mereka melapor ke UPTD atau di DPPA. Jadi kami bisa menerima laporan dari situ. Kami juga minta supaya orang tua tetap mendidik anak dengan baik, melindungi anak dengan baik dari kekerasan yang sering dan banyak terjadi sekarang. Terima kasih.